Karena memikul reputasi buruk sebagai pembawa sial, setelah orang tua kandungku tiada, ibu tiriku menjualku ke keluarga Han untuk dinikahkan dengan tuan muda sulung yang sedang koma sebagai pembawa keberuntungan. Sedangkan adik tiriku menikah dengan keluarga Han dengan tuan muda kedua sebagai ahli waris. Selamat datang Nyonya Muda. Selamat datang Nyonya Muda. Cuma kamu, memangnya layak masuk pintu bersama denganku. Dasar pembawa sial yang membuat orang tuamu tiada. Yang aku nikahi adalah kakak sulung dari Han Ting, yaitu Han Che. Berdasarkan silsilah, aku adalah kakak iparmu. Kakak ipar? Cui, suamimu itu hanyalah seorang mayat hidup yang tak berdaya. Memangnya dia bisa membantumu? Benar, pembawa sial sepertiku, bagaimana mungkin layak memiliki kehidupan yang bahagia dan damai? Apakah kamu gadis yang dikirim oleh keluarga Lin untuk menjadi pengantin pembawa keberuntungan bagi cucuku? Benar, Nyonya. Kami di keluarga Lin telah membelimu dengan harga yang sangat mahal. Itu bertujuan agar kamu bisa memberikan cucuku keturunan. Keluargamu sudah menerima uangnya. Sekarang waktunya kamu melaksanakan kewajibanmu. Tapi, bukankah Tuan Muda Han sedang koma dan tidak berdaya? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Ini adalah obat sakti yang sudah diberkati oleh guru besar. Minumlah ini bersamanya, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Ini Tenang saja, asalkan kamu melahirkan anak untuk CR, keluarga Han akan membiayai tempat peristirahatan yang layak bagi ibumu. aku akan berusaha sebaik mungkin. Bagaimana hasilnya? Sudah terlaksana. Bagus sekali, keturunan CR akhirnya terselamatkan. Nyonya tua, gawat, tuan muda besar. Setelah malam itu bersama Nyonya Muda, dia sudah tiada. Nyonya tua, ini gawat, tuan muda besar dia. Setelah malam pertama dengan Nyonya Muda, dia sudah tiada. Pasti ini ulahnya. Sebelumnya Kiki pernah bilang padaku bahwa takdir wanita ini membawa sial, siapapun yang dekat dengannya pasti akan celaka. Benar sekali, baru saja masuk rumah ini sudah mencelakai suaminya. Menurutku dia benar-benar pembawa sial. Sebelum ini dia juga menyebabkan ibunya tiada dan juga ayahnya. Sekarang dia bahkan mencelakai kakak tertua. Jika kita membiarkannya tetap tinggal di keluarga Han, bisa jadi dia akan memicu malapetaka yang lebih besar lagi. Pembawa sial sepertimu yang telah mencelakai orang tuamu. Beraninya kamu menodai CR milikku. Katakan, siapa sebenarnya yang mengutusmu untuk mencelakainya? Bukan saya tidak melakukannya. Cukup, pelayan. Segera usir wanita pembawa sial ini keluar dari sini. Mulai sekarang, dia tidak boleh menginjakan kaki di keluarga Han barang selangkah pun. Lepaskan aku. Kita lihat apa lagi yang bisa kamu gunakan untuk melawanku. Lin Mian.
Sekarang kamu hanyalah seseorang yang dibenci semua orang. Pak, tolong beri aku 1 porsi bakpao kukus. Oh, bayar dulu. 1 porsi harganya $20. Ah, baiklah. Anu Pak, uangku cuma sisa $10. Bisakah saya beli setengah porsi saja? Sana, pergi. Jangan mengganggu daganganku. Terima kasih ya. Pergi yang jauh, dasar pembawa sial. Tuan-tuan sudah seminggu tidak makan. Aku mohon, kasihanilah kami. Engnya, kalau tidak pergi juga, aku akan membuat perhitungan denganmu. Bagaimana bisa kalian memperlakukan seorang anak seperti ini? Dia itu hanya pembawa sial. Baru 2 hari lalu dia datang ke kedai mie keluarga Wang, hanya sebentar di sana. Dan kedai mie itu langsung bangkrut. Benar. Lalu waktu itu dia pernah bilang bahwa restoran Sihai akan terbakar, dan ternyata benar-benar terbakar. Katamu, kalau ini bukan pembawa sial, lalu apa lagi? Ini? Pergi sana. Enyah lah. Pergi. Enyah. Pembawa sial, cepat pergi. Kamu tidak apa-apa. Kalian keterlaluan. Hal-hal seperti ini hanyalah rumor tak berdasar, dan sama sekali tidak bisa membuktikan kalau dia adalah pembawa sial. Kalian menindas seorang anak kecil seperti ini. Apa nurani kalian tidak merasa sakit? Aku sarankan sebaiknya jangan mencampuri urusan orang lain. Jangan bersama bocah ini. Kalau tidak, kamu juga akan tertimpa sial. Kamu... Ayo pergi. Benar-benar mencari masalah. Nak, cepatlah makan. Ini semua untukmu. Bibi, mereka semua bilang akulah yang menyebabkan ayah dan ibu tiada. Katanya aku pembawa sial. Semua orang takut padaku. Kenapa Bibi tidak takut? Karena aku juga orang yang mereka sebut sebagai pembawa sial itu, apa yang harus aku takuti? Makanlah. Ah, apa yang sedang terjadi? Ibu jangan takut. Tuan-tuan datang untuk melindungimu. Tuan-tuan adalah dewa kecil yang turun ke bumi untuk menjalani ujian, dan kaulah orang baik berjodoh yang sedang kucari. Dewa kecil? Benar. Mulai hari ini, kamu adalah ibuku. Mulai sekarang, selama ada aku, tidak ada yang bisa menindasmu. Baiklah. Mulai sekarang kamu adalah bintang keberuntungan ibu. Kemarin aku pergi terburu-buru hingga barang peninggalan ibuku tertinggal. Aku berharap nenek membiarkan aku masuk untuk mencarinya. Ternyata hari ini adalah pemakamannya. Ya, bagaimanapun juga, dia adalah suamiku. Aku harus memberikan penghormatan terakhir untuknya. Dasar pembawa sial, berani sekali kamu menampakkan wajah di sini? CR telah tiada karena tertimpa kesialan darimu. Dasar kamu pembawa sial, beraninya kamu menampakkan wajahmu di sini? CR tiada itu karena kesialan yang kamu bawa. Aku hanya ingin mengantarnya untuk terakhir kalinya. Jangan berpura-pura baik. Baru saja kamu datang, kakak tertua langsung tiada karena sial. Sekarang kamu masih berani datang ke pemakamannya untuk membuat kekacauan? Apakah kamu ingin menghabisi seluruh keluarga kami dengan kesialanmu, baru kamu merasa puas? CR Malangku, kenapa kamu pergi begitu cepat? Bagaimana nasib nenek setelah ini? Bagaimana dia bisa bertahan hidup?
Nenek, 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 kamu kenapa? Jangan menakutiku. Nenek, Dokter, cepat panggil dokter. apa yang harus kulakukan? Apa ini salahku lagi? Mami, aku melihatnya. Ada hawa yang sangat hitam. Hawa keruh yang sangat dingin menyumbat celah tulang di bagian belakang pinggul. Nenek sumbatan itu harus segera dihancurkan. Jika tidak, nyawa nenek dalam bahaya. Apa? Tapi nenek adalah orang tua. Mana mungkin aku... Ini satu-satunya jalan. Terlambat beberapa detik saja sudah tidak keburu lagi. Percayalah padaku. Mami, tunggu sebentar. Pakaian yang dikenakan nenek terlalu tebal. Kekuatannya tidak bisa masuk ke dalam. Kamu harus memukul langsung ke kulitnya agar bisa membuahkan hasil. Aduh, terserahlah. Menyelamatkan nyawa adalah hal terpenting. Selama aku bisa menyelamatkan nenek sekalipun harus disalahpahami dan dimaki oleh semua orang, aku akan menerimanya. Lin Mian, apa kamu sudah gila? Cepat lepaskan nyonya tua. Aku... Lin Mian, beraninya kamu tidak sopan kepada nenek. Sepertinya kamu sedang mencari masalah besar. Lepaskan aku. Aku sudah mencoba menyelamatkan nenek. Pembawa sial, membuat kakak tertua tiada saja belum cukup bagi kamu. Sekarang kamu bahkan berani mengganggu nenek. Aku... jika hari ini sesuatu yang buruk terjadi pada nenek, aku tidak akan melepaskanmu. Meskipun awalnya kamu dikirim ke sini untuk membahagiakan Cher, agar dia cepat sembuh, tapi karena kamu sudah masuk ke dalam keluarga-keluarga Han, kamu harus menuruti aturan keluarga Han kami. Seseorang, kemari. Siapkan hukuman keluarga. Bukan begitu. Arg. Ibu harus memberi pelajaran kepada wanita pembawa sial ini agar dia menderita, biar dia tahu rasa, dan tidak berani lagi bersikap lancang di kediaman keluarga Han. Hari ini aku akan mewakili nyonya besar. Untuk memberimu pelajaran. Berhenti. Di upacara pemakaman CR, kalian membuat keributan seperti ini? Tindakan macam apa ini? Nenek, apa Anda baik-baik saja? Tadi Anda tiba-tiba pingsan. Kami semua merasa sangat khawatir. Ini semua salah pembawa sial ini. Kalau bukan karena dia, mana mungkin Anda yang sehat bisa tiba-tiba jatuh pingsan? Benar, Nenek. Anda tidak tahu apa yang dia lakukan. Tadi saat Anda sedang tak sadarkan diri, dia menelanjangi Anda dan mencambuk Anda dengan cambuk. Jika kami tidak menghentikannya tepat waktu, kami benar-benar tidak tahu hal buruk apa lagi yang akan dia perbuat kepada Anda. Nak, terima kasih banyak. Kalau bukan karena tindakanmu yang sigap tadi, nenek mungkin saja hari ini sudah tidak akan pernah terbangun lagi. Nenek. Nenek, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Anda bisa sadar kembali. Semuanya itu berkat saya yang terus menekan titik syaraf bawah hidung Anda. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan wanita pembawa sial ini. Bu, lihat betapa pengertiannya Kici. Di saat-saat kritis, tetap dia yang bisa diandalkan. Dia dengan tenang menyelamatkan ibu. Dia dia adalah bintang keberuntungan bagi keluarga Han kita. Tidak seperti orang-orang tertentu, kemanapun dia pergi selalu membawa sial. Dia benar-benar sosok pembawa sial yang sesungguhnya. Benar. Hari ini kalau bukan karena Kiki segera menolong, Anda mungkin saja tidak akan pernah bangun lagi hari ini. Nenek, Anda tidak boleh melepaskan pembawa sial ini begitu saja. Bukan seperti itu. Aku bermaksud menolong nenek. Berani sekali kamu membela diri. Semua orang di sini telah melihatnya. Tadi sudah jelas bahwa kamu bersikap tidak hormat pada nenek. Sekarang kamu masih berani mengklaim jasanya untuk dirimu sendiri? Sungguh tak tahu malu. Menolong? Kamu pasti masih menyimpan dendam karena nenek telah mengusirmu dari rumah, kan? Itulah sebabnya kamu tega menyakiti nenek. Kakak, aku tahu kamu iri kepadaku karena pernikahanku lebih baik darimu. Tapi, kamu juga tidak bisa mempertaruhkan nyawa nenek untuk main-main saja? Lin Mian, kamu tidak hanya mencelakai CR, mencoba menyakiti orang tua, tapi juga gemar berbohong. Hari ini demi keluarga Han, aku akan memberimu pelajaran. Mama, cepat angkat tanganmu. Makhluk jahat. Dia memang benar-benar pembawa sial. Cepat usir dia, kalau tidak kita semua akan tertimpa musibah karenanya. Pengawal, cepat usir pembawa sial ini keluar. Ayo, cepat. Lepaskan aku. Aku sedang mengandung anak dari Hanche. Lepaskan aku. Aku mengandung anak Hanche.
Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar. 2 hari yang lalu, aku merasa mual dan lemas. Jadi aku pergi membeli alat tes kehamilan. Hasilnya, ternyata aku hamil. Bagus sekali, keturunan CR akhirnya terselamatkan. Tapi, bagaimanapun CR dibuat celaka olehmu? Ibu jangan sampai tertipu olehnya. Dia sudah meninggalkan keluargahan begitu lama, baru saja kembali tiba-tiba sudah mengandung. Siapa yang tahu kalau anak itu benar-benar milik CR? Seandainya itu adalah anak haram, bagaimana mungkin keluarga-keluargahan kita bisa mempertahankan martabat di kalangan elit kota Jing? Kalian bicara sembarangan. Cuy, kamu itu pembawa sial. Apapun yang kamu kandung pasti juga akan membawa malapetaka. Nenek, jangan pernah sekalipun menaruh rasa iba kepadanya. Tapi keluarga-keluargahan kita memiliki sedikit keturunan. Akhirnya, setelah sekian lama, ada seorang pewaris. Nenek, sebenarnya saya juga sudah hamil. Karena saya juga bisa melanjutkan keturunan keluargahan. Buat apa nenek mengambil risiko? Mempertahankan anak si pembawa sial itu? Benarkah? Bagus sekali. Keluarga-keluargahan kita mendapatkan tambahan 2 anak sekaligus. Ini benar-benar kebahagiaan ganda. Hahaha. Ibu, menurut pendapat saya, segera usir saja pembawa sial ini, biarkan Kiki menjaga kandungannya dengan tenang, hanya dengan begitu, keluargahan bisa semakin berjaya. Cukup. Ini adalah anak kandung satu-satunya. Dari cucu sulungku Hance yang sudah tiada. Tidak peduli apakah anak ini dianggap pembawa sial atau bukan, aku harus membantunya mempertahankan garis keturunan satu-satunya ini. Nenek, Keputusanku sudah bulat. Lin Mian, kamu tinggallah di keluargahan, dan fokuslah menjaga kandunganmu. Mengenai masalah yang lainnya, tunggu sampai bayi itu lahir ke dunia. Terima kasih, Nek. Aku berjanji akan menjaga kehamilanku baik-baik dan melahirkan bayi ini dengan selamat. Tunggu sebentar. Master Swancing, kenapa Anda datang ke sini? Ada 2 kehamilan di kediaman Han, 1 pembawa berkah dan 1 pembawa bencana. Kemarin malam aku mengamati bintang-bintang, melihat bintang Ziwei dan bintang Kisha jatuh bersama di kediaman keluarga Han. Kedua bintang itu berbenturan, 1 bintang membawa berkat, dan yang 1 lagi membawa petaka. Aneh sekali. Ilmu penyamaranku padahal diatur langsung oleh guruku. Tetapi pendeta tua ini bisa merasakan keberadaanku. Aku hanya ingin melahirkan bayi ini dengan selamat, membiarkannya tumbuh besar dengan baik. Aku tidak ingin dia, bahkan sebelum lahir, sudah dijuluki sebagai pembawa keberuntungan, gelar yang sangat membebani itu. bintang keberuntungan, sepertinya kamu sudah mulai berhalusinasi ya. Pembawa sial sepertimu. Bayi yang kamu kandung pasti juga pembawa sial kecil. Anak yang aku kandung, barulah yang bisa memberikan keluargahan nasib baik dan menjadi bintang keberuntungan yang asli. Master sudah bicara dengan sangat jelas, kamu masih saja bermimpi di sini. Di rumah kamu membuat orang tuamu tiada, saat menikah kamu mencelakai suamimu, bahkan saat ke pemakaman pun, kamu bisa membuat nyonya besar pingsan karena sialmu. Kalau yang ada di perutmu itu bukan pembawa sial, lantas apa lagi? Master, bisa tolong jelaskan lebih rinci? Kelahiran bintang keberuntungan akan membuat seluruh keluarga Han mengalami lonjakan keberuntungan besar. Para pria akan sukses dalam karier, terus naik jabatan dengan lancar, sedangkan para wanita akan sehat walafiat dan diberkati dengan banyak anak. Dalam beberapa tahun, keluarga Han bukan hanya bisa memperkuat posisinya saat ini, tapi juga akan memperluas bisnisnya, menjadi orang terkaya di ibu kota, dan berkatnya akan mengalir selama 100 tahun. Bagus sekali. Kiki, tunggu sampai anakmu lahir nanti. Keluarga Han kita pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ki, bisa menikahimu dalam hidup ini adalah berkah terbesarku. Tentu saja, sejak kecil Master sudah bilang kalau aku ditakdirkan untuk hidup kaya raya. Adapun tentang pembawa sial ini, jika sampai dilahirkan, akan membuat keluarga Han terjerumus ke dalam bencana yang tidak ada ujungnya. Demi menghindari bencana besar yang menghancurkan ini, harus segera membuang bayi pembawa sial ini. Jika tidak, risikonya paling ringan adalah bangkrut, dan yang terberat adalah seluruh garis keturunan keluarga akan terhenti. Kalian, apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja, membuang bayi yang ada di dalam kandunganmu itu. Kakak, kami memintamu membuang bayi itu juga demi kebaikanmu sendiri. Master sudah bilang anak itu adalah pembawa sial. Jika kamu tetap bersikeras mempertahankannya, pasti hal itu akan mendatangkan bencana bagimu. Benar sekali, kalau hanya mencelakai dirimu sendiri, mungkin tidak masalah. Mungkinkah kamu ingin mencelakai kami sampai semuanya tiada? Demi masa depan keluarga Han, hari ini bayi itu harus segera disingkirkan. Seseorang cepat kemari, tangkap dia sekarang juga. Aku sendiri yang akan melenyapkan anak haram pembawa sial
bagi keluarga Han ini. Jangan, Nenek. Aku mohon kepadamu, selamatkanlah anak Aceh ini. Sayangku, bukannya nenek tidak mau menolongmu, tapi aku tidak bisa membiarkan nasib seluruh keluarga besar kita berada dalam bahaya. Demi kepentingan seluruh keluarga, bayi ini tidak bisa dibiarkan. Cepat lihat itu. Sudah kubilang dia pembawa sial. Kami baru saja mengatakan untuk memintanya membuang bayi itu dan foto mendiang kakak langsung pecah. Ini adalah pertanda buruk yang nyata. Betul. Sudah pasti si pembawa sial ini sedang menunjukkan kutukannya. Hari ini bayi haram ini harus segera disingkirkan. Jika tidak, jiwa mendiang CR di alam sana tidak akan pernah merasa tenang. Ibu, foto ayah dipecahkan oleh tante yang jahat itu dengan menggunakan kayu. Masih ada serbuk kayu yang menempel di tangannya. Jelas sekali, kamulah yang menghancurkannya dengan balok kayu itu. Inilah buktinya. Kamu bohong. Aku tadi jelas-jelas saat memungut sapu tangan tidak sengaja terkena. Setelah kejahatanmu terbongkar, kamu mau melimpahkannya padaku. Dia berbohong. Dia hari ini sama sekali tidak membawa sapu tangan. Kamu hari ini sama sekali tidak membawa sapu tangan. Lagi pula, jarakku begitu jauh dari foto duka ini, bagaimana mungkin aku bisa menyentuhnya? Foto duka ini sama sekali bukan aku yang memecahkannya. Apa kamu pikir hanya dengan mengarang sedikit kebohongan, kami semua akan bisa mempercayaimu? Siapa tahu kamu menggunakan sihir macam apa, hingga bisa memecahkan foto ini dari kejauhan. Cukup. Tak peduli bagaimanapun kamu mengelak, tetap tidak bisa mengubah kenyataan bahwa kamu adalah pembawa sial. Anak ini, hari ini juga harus dibuang. Tuan-tuan, apa yang harus aku lakukan? Mami, jangan panik. Aku punya cara. Segeralah pergi buka tutup peti mati, Papa. Dia bisa menyelamatkan kita. Tapi dia sudah tiada. Mana mungkin bisa menyelamatkan kita? Mami, percayalah padaku. Sekarang hanya Papa yang bisa menyelamatkan kita. Sekarang, aku hanya bisa mencobanya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan mereka melukai tuan-tuan. Hentikan dia. Lin Mian, kamu sudah gila. Bukan hanya mencelakai kakak hingga tiada, tapi sekarang kamu juga mau menyentuh jasadnya. Sebenarnya, apa yang ingin kamu lakukan? Bukan begitu. EC sebenarnya dia. Dasar kamu wanita pembawa sial. Aku rasa kamu sengaja ingin membuat kakak di alam sana tidak bisa beristirahat dengan tenang. Tadinya aku berniat memberimu kesempatan hidup, dan hanya melenyapkan anak haram di perutmu itu, karena kamu menolak jalan yang baik. Hari ini, aku akan benar-benar memberimu pelajaran, agar kamu tahu apa itu tata krama. Orang-orang, cepat tahan dia. Cepat ke sini. Jangan, Tekan dia. lepaskan aku. Lepaskan aku. Mami, jangan takut. Aku sudah memasukkan energi suci ke dalam tubuhmu. Cepat buka peti matinya. Ibu, cepat buka tutup peti mati, Ayah. Cahaya keemasan mengalir dari perutku ke dalam peti mati. Sekelompok orang tak berguna, kenapa kalian masih mematung? Cepat tarik dia menjauh. Pengawal. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Cambukan ini adalah hukuman karena kamu pembawa sial bagi suamimu dan membuat keluarga-keluargahan kami kehilangan sosok pemimpin hebat. Cambukan ini adalah hukuman karena kamu mengacaukan rumah duka serta tidak menghormati mendiang. Cambukan ini adalah hukuman karena kamu menggunakan sihir jahat yang berniat menghancurkan keluargahan warisan kami selama 100 tahun. Bu, menurutku lebih baik selagi sempat, buang saja anak pembawa sial yang ada di perutnya itu, agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Baiklah, hari ini, biarkan anak haram ini ikut dikuburkan bersama Cher. Ibu, angkat tanganmu. Formasi penyegel iblis Beidou. Ikat tangannya. Jangan biarkan dia menggunakan sihir jahatnya lagi. Jangan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Di hadapan Master, masih berani menggunakan sihir jahat. Benar-benar tidak tahu diuntung. Lihatlah dirimu sekarang, bagaimana mungkin kamu bisa melindungi anak haram di perutmu itu. Lakukan sekarang. Tidak, EC. Selamatkan kami. Apa kalian pikir suaminya sudah benar-benar tiada?
Apa yang kalian lakukan? Apa kamu itu hantu? Jangan takut. Aku masih hidup. Tenang saja. Selama aku ada di sini, tidak ada yang boleh menindas kamu dan bayimu. Hantu, mayat hidup. Pa, Kak Besar. Itu kamu. Kamu jangan mendatangiku ya. Carilah orang yang benar-benar bersalah. Aku tidak melakukan apapun. Master, cepat. Cepat gunakan kekuatanmu untuk menyegelnya. Dia sudah menjadi hantu jahat, dia kembali untuk balas dendam. Dia datang, Semuanya diam. Ribut sekali apa-apaan ini. Chair? Apa kamu benar-benar chairku? Iya, Nenek. Aku sudah kembali. Kalau tidak percaya, dengarkanlah. Ini benar-benar aku yang asli. Syukurlah kamu kembali, syukurlah. Jika kamu benar-benar tiada, nenek benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Malam itu terlalu gelap, aku sama sekali tidak melihat wajahnya dengan jelas. Tidak menyangka kalau ternyata dia setampan ini. Wah, Mama. Mama pintar sekali mencari ayah untukku. Ayah ini bahkan jauh lebih tampan daripada artis. CR, kamu. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Aduh, kamu tidak tahu ya. Selama kamu pingsan beberapa waktu ini, kami sangat mengkhawatirkanmu. Benarkah? Aku bisa hidup kembali. Itu semua berkat Anda, Ibu. Kamu apa maksud ucapanmu itu? Karena berkat Anda telah membantuku mencari istri yang sangat baik ini. Kak Besar, apa yang sedang kamu bicarakan? Dia itu pembawa sial. Dulu kamu hampir saja tiada karena dikutuk olehnya. Diam. Mulai sekarang, siapapun tidak boleh mengatakan bahwa Mian Mian adalah pembawa sial. Dia bahkan ingin membelaku padahal aku adalah orang asing baginya. Aku sungguh terkejut. Begitu Mian Mian kembali, aku langsung siuman. Jadi, dia dan anak dalam kandungannya adalah pembawa keberuntungan bagi keluarga kita. Nantinya, barang siapa yang berani berlaku tidak sopan kepadanya lagi, tidak akan ada ampun. Kali ini CR bisa kembali dengan selamat. Itu berkat Mian Mian dan anak dalam kandungannya. Mereka adalah pahlawan besar bagi keluarga-keluarga Han. Pelayan, bawakan suplemen bergizi. Nyonya muda, ini semua adalah suplemen yang disiapkan khusus oleh Nyonya tua untuk Anda. Silakan Anda periksa. Sepasang gelang giok salju Kunlun 10.000 tahun dipakai selama kehamilan, dapat menyehatkan janin dengan energi alam. 1 buah ginseng emas ungu 9 putaran, memakannya dapat memulihkan energi 100 tahun. Sehelai teratai sumsum es misterius dikonsumsi untuk menjaga bayi agar kebal terhadap segala racun. Bu, ginseng emas ungu 9 putaran ini adalah barang langka yang hanya muncul 100 tahun sekali. Kudengar jika dikonsumsi, itu bisa membantu melahirkan anak yang diberkati dengan keberuntungan luar biasa. Ibu tega memberikannya begitu saja kepadanya? Nenek, biasanya nenek menyimpan suplemen ini seperti harta karun, tapi sekarang diberikan kepadanya. Perhatian nenek pada janin yang dikandungnya terlalu berlebihan. Terima kasih, Nenek. Saya pasti akan menjaga kandungan ini dengan baik dan melahirkan bayi ini dengan selamat. Atas dasar apa wanita pembawa sial itu mana mungkin pantas menggunakan suplemen seberharga ini? Anak yang kukandung inilah pembawa keberuntungan. Barang-barang ini seharusnya menjadi milikku. Lin Mian, tunggu pembalasanku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Singkirkan semua ini dari hadapanku. Apa yang kalian lakukan? Apa yang aku lakukan? Tentu saja mengambil barang yang seharusnya menjadi milikku. Barang langka dan berharga ini. Pembawa sial sepertimu tidak pantas menggunakannya. Anak yang kukandung inilah pembawa keberuntungan. Semua ini memang seharusnya milikku. Mami, cepat hentikan dia. Mengonsumsi ginseng emas secara mentah akan merusak saraf janin, serta akan membuat aliran darah ibu hamil menjadi kacau. Linky, ginseng ungu emas ini harus dicampur dengan obat herbal lainnya, direbus dengan api kecil, dan baru bisa dikonsumsi setelah 3 jam. Memakannya mentah-mentah tidak ada gunanya, malah akan menyakiti bayimu. Siapa yang kamu coba tipu? Barang sebagus ini, dimakan dengan cara apapun akan tetap sama. Kalau aku tidak memakannya sekarang, dan malah menunggu untuk dimasak, apakah aku masih akan mendapatkan bagian? Jangan gunakan alasan konyol seperti itu untuk membohongiku. Mami, cepat halangi dia. Jika terus memakannya, bayinya bisa menjadi cacat. Kamu benar-benar tidak boleh memakannya lagi. Itu akan melukai bayimu. Sini berikan padaku. Suplemen yang sangat berharga ini. Mana mungkin bisa melukai janin? Apa kamu pikir aku bodoh?
Kakak, aku hanya merasa penasaran ingin mencicipi sedikit ginseng ungu emas 9 putaran milikmu. Tapi kamu malah tega memukulku. Anak yang ada dalam perutku ini juga merupakan darah daging keluarga Han. Tega sekali kamu melakukan ini padaku. Aku tidak melakukannya. Tamparan ini masih terlalu baik untukmu. Kak besar, mengapa kamu memukulku? Ginseng ungu emas ini adalah suplemen yang nenek siapkan khusus untuk Mian-Mian. 1 gigitan, setidaknya harus dibalas dengan 2 tamparan. Benar sekali. Itu adalah suplemen yang kuberikan kepada Mian-Mian, hanya boleh digunakan untuknya. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Jika nanti ada yang berani menginginkan suplemen ini lagi, jangan salahkan aku jika bertindak tegas. Bagaimana bisa kalian melakukan ini? Ini perutku. Pelayan, cepat panggil dokter. Ibu, inilah akibatnya jika memakan mentah ginseng ungu emas 9 putaran. Sekalipun bayinya bisa selamat, 80% kemungkinannya akan mengalami keterbelakangan mental. Kiki, bagaimana keadaan bayinya? Aku cuma makan sesuap ginseng ungu emas 9 putaran milik Lin Mian, tapi dia dan Kak besar malah memukulku. Bahkan, nenek juga lebih membela mereka. Dia sama sekali tidak peduli pada saya dan keadaan anak ini. Nenek benar-benar terlalu pilih kasih. Padahal yang kamu kandung juga cucu kandungnya. Syukurlah bayinya bisa diselamatkan. Kalau tidak, aku akan membuat perhitungan dengan mereka. Jangan terburu-buru. Para petinggi di perusahaan, hampir semuanya sudah aku suap. Sudah tidak ada lagi tempat bagi si Hance itu. Saat aku memegang kekuasaan penuh nanti, aku akan mengusir mereka semua dari rumah ini. Saat anakku lahir, dialah yang akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Han. Aku benar-benar ditakdirkan hidup mulia seperti seorang ratu. Aceh, terima kasih ya. Sebelum bertemu denganmu, tidak pernah ada orang yang memperlakukanku sebaik ini. Semua orang meremehkanku karena menganggap aku pembawa kematian orang tuaku dan menganggapku pembawa sial. Hanya kamu yang tidak meremehkanku, malah membiarkanku tetap di keluargahan dan memberikan aku makanan yang cukup. Kamu adalah penyelamat hidupku. Bodoh. Aku bukan penyelamatmu. Aku ini laki-lakimu. Lagi pula, ketika aku sedang terbaring tak sadarkan diri dulu, bukankah kamu juga tidak meremehkanku? Sekarang kamu tidak hanya sedang mengandung anak kita, tapi di saat masa sulit itu, kamulah yang membangunkan aku. Istriku, bagiku, kamu selamanya bukanlah pembawa sial, tapi kamulah bintang keberuntunganku. Ece sangat baik padaku, aku juga harus melakukan sesuatu untuknya. Meski papa sudah sadar, tapi di dalam tubuhnya masih ada sedikit hawa panas dan belum sepenuhnya stabil. Butuh sebuah suplemen khusus untuk memperkuat pemulihannya. Aku harus cari cara. Nah, ketemu. Mama, papa memang sudah bangun. Tapi karena berbaring terlalu lama, kondisi tubuhnya pasti sangat lemah. Bagaimana kalau mama pakai vitamin pemberian nenek yang kemarin itu, lalu buatkan suplemen untuknya? Ide bagus. Kalau begitu aku pergi sekarang. Begini. Ece, kamu baru saja bangun, kondisi tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Aku akan pergi membuatkan sup untukmu, agar tenaga yang hilang selama waktu yang lama ini bisa segera pulih kembali. Baiklah, aku akan menunggumu. Tuan Muda Besar dan Nyonya Muda hubungannya sungguh sangat romantis. Nyonya Muda di dapur sibuk selama 3 jam, hanya untuk membuatkan Tuan Muda Besar semangkuk sup tim. Sudah siap, Ece. Cepatlah cicipi. Apakah sesuai seleramu? Baiklah, apapun yang istriku buat, aku pasti suka.
Rasanya sangat gurih dan lezat, meninggalkan kesan yang luar biasa. Tidak salah lagi ini istriku, kemampuan memasaknya sangat hebat. Aneh sekali, kenapa tubuhku terasa sangat panas membara. Mian-mian, ya, di dalam sup ini memangnya kamu masukkan apa saja? Aku memasukkan 3 inci akar rumput longbien, Itu adalah zakar sapi. 7 butir mutiara mulongzu yang berisi, Sebenarnya itu tiram kualitas super. lalu ada potongan jiu yang teng, Itu irisan soa yang kualitas terbaik. dan juga pemberian nenek 3 helai kelopak bunga teratai giok es. Aku memasaknya dengan api kecil selama 4 jam penuh. Bukannya semua bahan itu adalah penambah vitalitas? Pantas saja tubuhku terasa panas begini. Ada apa denganmu? Ahli gizi bilang semua bahan ini jika digabung bisa menambah stamina dan menyeimbangkan energi tubuh. Ini sangat bagus untuk kesehatan. Ini bukan sekadar penambah stamina, tapi ini jelas sekali penambah gairah pria. Sepertinya Mian-mian menyalahkanku, karena akhir-akhir ini aku kurang memerhatikannya. Terima kasih sayang. Tubuhku sekarang terasa sangat bertenaga. Istriku, jangan khawatir. Karena aku sudah bangun, aku tidak akan lagi membiarkanmu kesepian tanpa kasih sayang seorang suami. Kesepian tanpa suami? Bukankah sekarang kamu ada di hadapanku? Mengapa kamu mengatakan hal yang tidak beruntung seperti itu? Gadis bodoh. Maksudku bukan terbangun dalam arti itu. Aku sudah tertidur sangat lama. Tentu saja aku harus menebus semua kekuranganku padamu. Aku tidak bisa membiarkanmu tidur sendirian di kamar yang kosong. Tidur sendirian? Tetapi bukankah sekarang kamu sudah sehat? Mana mungkin aku akan merasa kesepian lagi. Apakah kamu terlalu banyak minum sup hingga pikiranmu jadi kacau? Sepertinya, aku harus membiarkanmu merasakannya sendiri, apakah pikiranku sedang kacau atau tidak. Begini, kamu baru saja sadar, meskipun sup ini sangat berkhasiat, fungsi tubuhmu di berbagai bidang pasti belum pulih sepenuhnya. Dengarkan aku, besok lebih baik kamu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, jangan memaksakan diri. Kesehatanku sudah sangat pulih. Terlebih lagi saat aku masih dalam keadaan koma pun, aku bisa membuatmu mengandung anak kita, bukan? Sekarang tubuhku sudah begitu bugar, pasti akan jauh lebih hebat daripada saat itu. Aduh, jangan main. Bayi kita sedang melihat kita loh. Bukan konsumsi anak-anak. Ini tidak baik untuk anak kecil. Bayi ini sama sekali tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa, dia masih kecil, dia tidak akan mengganggu urusan kita. Sebelumnya, ketika CR koma dan tak sadarkan diri, aku terpaksa untuk sementara waktu menyerahkan hak waris keluarga kepada Ting Er. Karena sekarang CR sudah siuman, maka hak waris ini sudah sewajarnya akan aku tentukan kembali. Nenek terlalu pilih kasih. Dulu nenek sendiri yang mengatakannya, bahwa akan memberikan hak waris itu padaku. Baru saja kakak siuman, nenek ingin langsung mengambil kembali hak waris itu. Jika begini, bagaimana aku bisa menjaga harga diriku di perusahaan? Bu, Ibu tidak boleh melakukan ini. Selama ini Ting Er sudah bekerja sangat keras demi perusahaan, hingga akhirnya dia berhasil menstabilkan situasi. Hak waris sudah diberikan kepada Ting Er. Mana bisa diubah begitu saja? Ini sungguh tidak adil baginya. Tak perlu banyak bicara lagi, aku sudah memutuskannya. Proyek energi terbarukan baru yang menghebohkan dunia itu, hak patennya ada di tangan keluarga Qin. Siapapun di antara kalian yang bisa mendapatkan proyek ini, maka dialah yang akan menjadi pewaris keluarga. Keluarga Han. Sekarang Han Che hanyalah pemimpin tanpa pengikut. Mana mungkin dia bisa mengalahkan Ating? Kali ini, aku tidak hanya akan merebut proyek mereka, tapi juga akan benar-benar mengusir mereka dari keluarga Han. Ibu, saat ini situasi ayah sangatlah sulit. Saat ayah tidak sadarkan diri, orang-orang kepercayaannya telah dipecat oleh Hunting. Para karyawan lama di perusahaan juga kebanyakan sudah disuap olehnya. Jika ayah tidak bisa mendapatkan proyek ini, dia tidak hanya akan kehilangan hak waris, tapi juga terancam benar-benar diusir dari perusahaan.
Lalu kita harus bagaimana? Aku punya ide, Bu. Ibu harus berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan pengakuan dari Nyonya Qin. Selama dia setuju, proyek ini pasti bisa kita dapatkan. Baiklah, ibu akan berusaha keras. Eiche, kali ini biarlah aku yang melindungimu. Wah, bukankah ini Tuan Muda Qin? Kudengar kamu sebelumnya menjadi orang koma, terbaring selama lebih dari 6 bulan, akhirnya sekarang kamu terbangun juga. Bahkan jika kamu bangun, memangnya kenapa? Lihatlah keluarga Han yang sekarang, mana mungkin ada tempat baginya untuk bicara. Di masa depan, yang memegang kekuasaan di keluarga Han, pastilah adikmu, Hunting. Kamu itu, lebih baik cepatlah terima nasibmu. Terimalah nasibmu. Aduh, Pak Wang, Pak Wang, Pak Wang. Tuan Qin sungguh sangat berbakat, masih begitu muda sudah berhasil mendapatkan paten proyek energi baru. Bahkan istrinya juga sangat cantik jelita, sungguh membuat orang lain iri. Aduh, Pak Wang, Anda terlalu memuji. Ini hanyalah keberuntungan semata. Nana, cepat beri Pak Wang minum untuk penghormatan. Pak Wang, saya ingin bersulang dengan Anda. Hei, seingat saya, istri Tuan Qin itu Chen Shui, bukan? Tuan Qin berbuat seperti ini, benar-benar terlalu mengabaikan perasaan istrinya. Jangan ikut campur, semua orang juga tahu, kalau Sekretaris Zhao adalah kekasih tercinta Tuan Qin, kalau kamu menyinggungnya, kamu akan mendapatkan masalah besar. Lihatlah situasinya baik-baik, nanti jangan sampai kalian salah memihak orang. Ma, tenang saja. Aku mengerti situasinya. Lagi pula, aku sudah meminta orang menyebarkan kabar bahwa Lin Mian adalah pembawa sial. Lihat saja kali ini, keluarga Qin mengundang semua orang dari keluarga Han kita, kecuali dia seorang. Kali ini, tidak akan ada yang bisa merusak rencana kita. Hari ini kita pasti akan memegang kendali penuh. Setelah kita memenangkan proyek itu, hak waris keluarga Han akan menjadi milik Ting Er. Saat itu tiba, si pembawa sial Lin Mian itu bahkan tidak pantas untuk membantuku. Mami, berhenti melihat itu. Gawat, sesuatu yang buruk terjadi. Papi hari ini akan mendapat celaka. Kita harus segera pergi ke lokasi penawaran proyek untuk menyelamatkannya. Apa? Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Tapi, untuk acara sepenting ini, aku bahkan tidak punya baju yang layak. Jika aku ke sana, bukankah aku hanya akan mempermalukan Aceh? Tenang saja, Mami. Serahkan padaku. Ini tuan-tuan, bagaimana caramu melakukan ini? Ini masalah sepele bagi aku. Mami, lihatlah kemeja itu. Mami, ini adalah burung limfon yang sangat berharga. Nyonya Qin paling suka mengoleksi hewan mistis. Jika Mami memberikan burung ini padanya, pasti bisa membantu Papi memenangkan proyek ini. Baiklah, aku akan pergi ke lokasi penawaran sekarang. Aku harus menyelamatkan Aceh. Tuan Qin? Tuan Qin, ini adalah proposal saya, tolong. Tuan Muda Besar Han, bukannya aku ingin menceramahimu, tapi sudah lebih dari 6 bulan. Anda tidak menyentuh urusan perusahaan sama sekali, saya rasa laporan keuangan saja Anda tidak bisa membacanya lagi. Anda hanya membuat proposal sampah untuk bersaing dengan Tuan Muda kedua, Anda terlalu meremehkan tantangan ini. Benar sekali, dulu Anda hanyalah orang yang koma. Meskipun sekarang sudah sembuh, Anda tetap saja sampah yang tidak berguna. Saran saya, lebih baik Anda segera mengalah pada adikmu, supaya Anda tidak mempermalukan diri sendiri di sini. Kalian semua mungkin belum tahu, kakakku ini bukan saja tidak punya kemampuan, tapi dia juga menikahi seorang wanita pembawa sial. Dia tidak hanya membawa malapetaka bagi orang tuanya sendiri, bahkan hampir membuat dirinya sendiri celaka. Kak, menurutku, lebih baik kau segera membuang wanita pembawa sial itu. Jika seperti itu, peluangmu untuk bersaing denganku mungkin akan sedikit lebih besar. Kudengar wanita pembawa sial itu sangat buruk rupa. Dia tidak datang ke sini hari ini, mungkin karena takut menakuti semua orang. Presiden Han menikahi istri yang buruk rupa seperti itu, sungguh sangat malang ya. Jangan berani kalian menghina istriku. Lin Mian bukan pembawa sial, apalagi wanita buruk rupa. Dia adalah satu-satunya wanita Hanche dalam hidup ini yang aku pilih. Masih mau mengelak? Jika dia bukan wanita buruk rupa, mengapa dia tidak berani datang ke sini? Siapa bilang aku tidak berani datang?
Bukankah mereka bilang dia wanita yang buruk rupa? Tapi ini cantik sekali. Benar-benar bagai bidadari turun dari hayangan. Benar sekali. Kan? Lihat saja bentuk tubuhnya, pembawaannya, dia benar-benar bisa langsung menjadi bintang. Mian, mengapa kamu kemari? Bukankah aku memintamu di rumah saja untuk menjaga kandunganmu? Pesta sepenting ini, bagaimana mungkin aku membiarkanmu datang sendirian? Tuan Qin, ini adalah istri saya, Lin Mian. Nyonya Han ternyata sama sekali berbeda dari kabar yang beredar. Tidak hanya parasnya yang luar biasa, tapi juga sangat berwibawa. Pak Han sungguh sangat beruntung. Tuan Qin, Anda sungguh terlalu sungkan. Orang ini pastilah Nyonya Qin. Nyonya Qin, yang satu ini adalah hadiah yang secara khusus saya siapkan untuk Anda, burung keberuntungan Fuan. Saya harap Anda menyukainya. Mengira dengan asal mengirim burung rongsok ini bisa mengambil hati Tuan Qin, kamu sungguh sangat naif. Burung rongsok murahan yang dibeli dari pedagang kaki lima, beraninya kamu jadikan hadiah. Ini benar-benar memalukan bagi keluarga-keluargahan kita. Ibu, kamu memberikan kepada orang yang salah. Wanita ini bukanlah Nyonya Qin. Dia hanyalah wanita simpanan Tuan Qin. Nyonya Qin yang asli ada di sebelah kirimu. Meskipun hadiahmu ini sedikit agak murahan, tapi mengingat statusmu sebagai istri dari Tuan Qin, aku terpaksa menerimanya. Kemari, berikan padaku. Mohon maaf, ternyata aku salah orang. Orang yang ingin aku berikan hadiah adalah Nyonya Qin yang asli, bukannya simpanan Tuan Qin di luar sana. Apa katamu? Dasar pembawa sial tak tahu terima kasih. Berani sekali kamu bicara begitu padaku. Seluruh kota Jing juga tahu kalau aku adalah wanita yang paling dicintai Tuan Qin. Kalau mau selamat, cepat serahkan burung itu. Jika tidak, jangan harap kalian bisa mendapatkan proyek ini. Bahkan jika tidak mendapatkan proyek ini, aku tidak akan memberikan burung keramat ini kepada wanita yang suka merusak rumah tangga orang lain. Burung pembawa berkah ini melambangkan keberuntungan dan kesetiaan, diberikan kepadamu hanya akan menodai kemurniannya. Kamu? Kakak, kamu benar-benar tidak tahu cara membaca situasi. Memangnya siapa wanita tua membosankan itu? Semua orang tahu kalau sekretaris Zhao lah yang merupakan belahan jiwa Tuan Qin. Benar. Jika suamimu sampai gagal mendapatkan proyeknya, itu semua karena terseret oleh kebodohanmu ini. Lin Mian, sebaiknya kamu berikan burung ini kepada sekretaris Zhao, lalu minta maaf baik-baik padanya. Kalau kamu sampai mengacaukan rencana besarku, aku tidak akan memberi ampun padamu. Kalau tidak mau kasih, ya sudah. Siapa juga yang butuh burung murahan ini? Kamu beraninya memancing amarah Zauna. Sebentar lagi akan kubuat kalian tahu apa akibatnya jika berurusan denganku. Ini adalah racun pemusnah yang sangat terkenal. Makhluk apapun yang menelannya akan tiada dalam waktu 3 menit. Kakak sayangku, kita lihat saja bagaimana kamu akan membereskannya kali ini. Kakak, kamu harus memegang barang berharga ini baik-baik. Bagaimanapun, ini hadiah untuk Nyonya Qin. Jika ini sampai jatuh dan rusak, maka yang dipermalukan adalah harga diri kakak besar. Nyonya Qin, mengenai yang tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya dengar Anda menyukai hewan spiritual. Ini adalah burung Fuan yang sengaja saya cari untuk Anda. Semoga Anda menyukainya. Kamu sungguh perhatian? Aku memang sudah lama ingin mencari burung spiritual. Terima kasih karena tadi telah membantuku bicara. Sama-sama, memang sudah seharusnya saya melakukannya. Bagaimanapun juga, Anda lah istri sah dari Tuan Qin. Sudah sepatutnya mendapatkan penghormatan dari semua orang. Lihat, burung itu sudah tiada. Hanche, kalian berdua sebagai suami istri. Apa maksudnya semua ini? Biarpun aku tidak terlalu mengutamakan Cheng Sui, kalian tidak berhak membawa seekor burung tiada untuk mempermalukannya. Ini jelas-jelas menunjukkan kalau kamu merendahkan keluarga-keluarga Qin kita. Selama bertahun-tahun ini, meskipun aku selalu bersikap rendah hati, dan di mata dunia luar, aku tidak sedih sayangi Zauna, tapi tidak pernah ada satu orang pun yang berani mempermalukanku secara langsung. Memberikan seekor burung ajaib yang sudah tiada begitu sampai. Bukankah ini sama saja menyumpahiku? Tuan Qin, Nyonya Qin, saya sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung Anda. Burung ini tadi saat di perjalanan memang benar-benar masih hidup dan lincah. Pasti ada yang salah di tengah jalan. Salah? Kesalahan apa lagi? Lin Mian,
Jangan banyak beralasan. Dari awal sampai akhir, hanya kamu yang menyentuh burung ini. Kamu bilang bukan sengaja mengirim burung yang tiada, lalu apakah burung ini bisa membuat perhitungan sendiri dengan nyawanya? Aku... Nyonya Qin, Anda jangan dengarkan bualannya. Lin Mian ini adalah pembawa sial. Setelah membuat orang tuanya tiada, dia hampir membuat Han Che tiada juga. Sekarang dia membawa burung yang sudah tiada untuk menghina Anda. Menurutku burung ini memang tiada karena nasib buruknya yang menular. Benar menurutku, dia sengaja ingin menularkan nasib buruknya kepada Anda dan menghancurkan Anda beserta keluarga Qin. Nyonya Qin, saya menjamin dengan nyawa saya bahwa Mian Mian bukan orang seperti itu. Pasti ada salah paham di antara semua ini. Tolong beri saya waktu sebentar lagi. Kami pasti akan mencari tahu kebenarannya. Nyonya Qin, sungguh ini tidak benar, burung ini benar-benar masih lincah saat berada di jalan tadi. Cukup. Buktinya sudah ada di depan mata. Tidak mungkin pihak keluarga Qin menuduhmu, kan? Mulai hari ini, keluarga Qin akan memutuskan seluruh kerjasama dengan Han Che. Proyek energi baru itu, kalian jangan harap bisa mendapatkannya. Aku akan membuat kalian membayar mahal atas tindakan tak tahu malu ini. Tuan Qin. Mami, jangan panik. Cepat sentuh sangkar burung itu. Burung suci Fuan memiliki kepekaan. Barusan energinya tertekan sementara oleh racun. Sentuhlah sangkar itu dengan kekuatan keberuntungan dari telapak tanganmu. Itu bisa membangunkannya kembali. Dia hidup kembali. Nyonya Qin, saya minta maaf ya, tadi sudah mengejutkan Anda. Burung suci ini, dia penakut. Mungkin saja tadi suasana pesta terlalu berisik baginya. Dia hanya sedang nakal dan berpura-pura tidak berdaya. Lihatlah. Nyonya Han, tadi aku terlalu gegabah. Tanpa mengetahui kebenaran yang jelas, aku malah menyalahkanmu. Kumohon jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Tidak apa-apa, selama Anda menyukai burung ajaib ini, itu sudah cukup. Nyonya Qin. Lagi pula Tuan Qin biasanya juga tidak menemani Anda. Ada hewan kecil ini yang menemani Anda, biar Anda tidak merasa sendirian di kamar dan menangis setiap malam. Pelakor pergi sana. Pelakor pergi sana. Pelakor pergi sana. Apa? Diam. Burung rongsok sialan ini berani sekali bicara begitu padaku. Bunyi sekali lagi saja, aku akan mencabuti semua bulumu dan merebusmu jadi sup. Burung ini ternyata sangat mengerti manusia. Sudahlah, cepat bawa pergi burung rongsok ini. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Sangat menggemaskan. Lin Mian, kamu berani mempermalukanku di depan umum. Tunggu saja, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Bodoh. Sudah berusaha keras untuk menjilat wanita tua itu, apa gunanya? Benar sekali, posisi istri sah Cheng Shui hanyalah sebuah nama saja. Tuan Qin terhadap sekretaris Zhao menganggapnya seperti harta yang berharga. Kalau menyinggungnya, kalian jangan harap bisa mendapatkan proyek itu. Ibu, jangan dengarkan mereka. Nyonya Qin memiliki aura bangsawan. Dia ditakdirkan untuk hidup sangat kaya. Selama kita bisa mengambil hatinya, kita pasti bisa mendapatkan proyek ini. Keluarga Han masih memiliki beberapa orang cerdas rupanya. Tenang saja, aku akan mengingat kebaikan kalian. Nanti aku pasti akan membisikkan telinga Tuan Qin untuk memberikan pujian bagi kalian. Sekretaris Zhao, Anda memang pantas menjadi orang kesayangan Tuan Qin. Berkat kata-kata Anda ini, kami jadi merasa tenang. Sedangkan bagi beberapa orang bodoh yang tidak tahu siapa yang berkuasa, aku pasti akan membuat mereka diusir dari Jingxi. Proyek ini pun, jangan harap mereka bisa menyentuhnya. Kak besar, saran saya, lebih baik kamu menyerah saja. Karena sudah menyinggung sekretaris Zhao, saya takut ke depannya. Kamu tidak akan bisa menginjakkan kaki di pintu keluarga Qin lagi. Kan? Kenapa berisik sekali? Ini sangat tidak sopan. Hari ini siapapun yang mendapatkan proyek, dialah pahlawan besar bagi keluarga Han kita. Tapi kalian ingat ini baik-baik. Jangan pernah menyinggung Tuan Qin. Jika tidak, keluarga Han kita di bidang energi baru ini tidak akan punya tempat berpijak lagi. Saat itu terjadi, aku juga akan mengusir pengkhianat itu sepenuhnya dari keluarga Han. Gawat, seandainya Tuan Qin benar-benar menyalahkan Ece, bukankah dia nanti akan diusir dari keluarga Han? Ini semua salahku, aku mencelakai Ece lagi. Mama, cepat lihat cermin. Ada apa, Tuan-tuan? Ada apa sebenarnya? Sayang, aku sangat merindukanmu. Sayang, setiap kali aku melihatmu berada di sisi Tuan Qin,
Aku merasa sangat cemburu. Kalau bukan demi uang si tua itu, bagaimana mungkin aku mau melayaninya? Dia sudah 40 tahun, wajahnya penuh kerutan, melihatnya saja sudah membuatku muak. Ditambah lagi dengan kondisi tubuhnya itu, sama sekali tidak bisa memuaskanku. Tidak sepertimu. Kamu begitu kuat dan bertenaga. Ini, bukankah ini kekasihnya Tuan Qin? Kenapa dia bisa bersama orang lain? Mami, cepat beritahukan masalah ini kepada Tuan Qin. Jika Tuan Qin tahu bahwa wanita kesayangannya menjalin hubungan yang tidak pantas dengan pria lain, dia pasti akan membuangnya. Pada saat itu, semua fitnah tentang papi yang dia bisikan itu pasti tidak akan dipercaya lagi. Benar. Tuan-tuan, kamu sungguh hebat. Kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagi Mama. Tuan Qin, saya punya sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Bisakah kita bicara secara pribadi? Masalah apa? Katakan saja di sini. Saya baru saja melihat dengan mata kepala sendiri Sekretaris Zhao dan juga sopir Anda di dalam kamar mandi sedang bermesraan. Apa? Bicara sembarangan. Hance, apakah istrimu memang terbiasa memfitnah orang seperti itu? Tuan Qin, aku kenal baik istriku. Dia bukan tipe orang yang bicara sembarangan. Kak besar, aku bilang, kalau ingin membela pembawa sial ini, harus tahu batasan juga. Siapa yang tidak tahu Sekretaris Zhao adalah kesayangan Tuan Qin? Beraninya dia menjelek-jelekan Sekretaris Zhao. Benar-benar tak tahu diri. Benar, Kak besar. Cepat usir si pembawa sial ini dari sini. Jika hal ini sampai memengaruhi urusan besar keluargaan kita, memangnya kamu bisa tanggung jawab? Apa yang aku katakan itu benar. Diam. Kamu ini bisanya cuma menyumpahi orang lain saja. Sepertinya kamu sengaja mengarang cerita bohong demi menjatuhkan Sekretaris Zhao. Mama, jangan panik. Beritahu saja kepada Tuan Qin apa tepatnya yang mereka katakan. Tuan Qin, aku mendengar dengan telingaku sendiri, Sekretaris Zhao bilang, dia dan Anda malam ini akan pergi ke Hotel Lido, kamar nomor 8608. Bukankah itu yang kukatakan pada Nana saat sedang bersama semalam? Bagaimana dia bisa tahu? Sudahlah. Begini saja. Aku akan ikut kamu pergi melihatnya. Dia kan cuma seorang sekretaris kecil. Apakah Tuan Qin perlu bersikap seberlebihan ini? Sopir itu adalah orang yang sudah berkeluarga. Sebagai presiden grup, aku sama sekali tidak mengizinkan karyawanku sendiri berbuat semena-mena seperti itu. Hal yang merusak atmosfer perusahaan seperti ini, harus aku selidiki sendiri sampai tuntas? Apa kalian mau ikut melihatnya? Jika kamu berani membohongiku, aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Tuan Qin, aku percaya pada istriku. Jika ucapannya ada yang palsu, kami sebagai suami istri bersedia menerima hukuman darimu. Ayo. Lin Nian, aku rasa kamu benar-benar sudah gila. Di sini sudah jelas tidak ada suara apapun. Bagaimana ini? Seandainya mereka sudah pergi, bukankah aku akan melibatkan EC lagi? Mama, buka pintunya. Percayalah padaku. Tuan Qin, sepertinya kita tidak perlu bersikeras membuka pintu ini. Di dalam sini sama sekali tidak ada orang. Benar. Sekretaris Zhao begitu disayangi, mana mungkin dia sebodoh itu melepaskan penyokong kuatnya demi tidur dengan seorang sopir? Lin Nian, hari ini kamu tamat. Beraninya kamu kepada orang kekasih Tuan Qin menyebarkan fitnah keji. Tunggulah saat kehancuranmu. Baiklah, karena tidak ada orang, jangan buang-buang waktu lagi. Kenapa? Apa Tuan Qin sekarang ketakutan? Lelucon macam apa ini? Apa yang harus aku takuti? Dasar kamu pengkhianat yang tak tahu berterima kasih. Beraninya kamu mengkhianatiku. Tuan Qin, ini semua salah paham. Salah paham? Pakaian kalian berantakan seperti ini? Masih berani bilang salah paham? Kalian berdua benar-benar tak tahu diri. Kalian sudah benar-benar membuatku dan perusahaan kehilangan muka. Mulai sekarang, enyahlah dari perusahaanku.
Aku akan mengumumkan ke seluruh industri, siapapun yang berani mempekerjakan kalian berdua, berarti menjadi musuh bagi Kinley. Kinley, atas dasar apa Anda memboikot saya? Setiap hari aku menemanimu tidur, meskipun tidak berjasa, setidaknya hargailah usahaku. Jika Anda berani memperlakukan saya seperti ini, aku akan membongkar semua kejahatan yang Anda lakukan, dan kita semua akan hancur bersama. Kurang ajar, aku akan menghabisimu. Anda? Astaga, tidak menyangka kalau Tuan Qin adalah orang yang seperti itu. Ternyata, citranya yang penyayang istri di depan media selama ini hanyalah kepalsuan belaka. Dengarkan baik-baik ya semuanya. Dia yang menggodaku duluan, akulah korbannya. Korban? Mana mungkin dia bisa memaksamu untuk selingkuh? Kamu sudah memiliki Nyonya Qin sebagai istri pendamping yang sangat hebat, tapi kamu masih belum puas juga, bahkan sampai berani di luar secara terang-terangan memelihara wanita simpanan. Sekarang semuanya sudah terbongkar, dan kamu sebagai direktur keluarga Qin hanya bisa lepas tangan. Kamu benar-benar sampah. Lin Mian, sudah jangan bicara lagi. Apa dia sudah hilang akal? Beraninya dia di depan begitu banyak orang menghina Tuan Qin. Sudah menyinggung Tuan Qin? Aku takut nanti. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dirinya tiada. Ya ampun, apa yang baru saja kukatakan? Bagaimana bisa semua isi hatiku langsung teriakan begitu saja? Jika Tuan Qin karena aku jadi marah pada Ece, apa yang harus kulakukan? Ibu jangan takut, tindakan ibu sudah benar. Orang seperti itu memang layak dimaki. Tuan-tuan benar-benar beruntung terlahir. Memiliki ibu yang jujur dan berani seperti ibu, tuan-tuan sangat bangga. Kinley, tentang perselingkuhanmu, buktinya sudah sangat nyata. Sekarang aku secara resmi mengajukan perceraian padamu. Istriku, sayang. Maafkan aku sekali ini saja, aku sedang bingung saat itu. Sampai melakukan kesalahan yang biasa dilakukan semua pria di dunia. Sayang, aku sungguh mencintaimu. Cinta aku? Kamu hanya tidak ingin membagi hartamu denganku, itu saja. Jika kamu mencintaiku, kamu tidak akan selingkuh. Aku tetap akan menceraikanmu. Semua ini gara-gara pembawa sial sepertimu. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin nasibku menjadi semalang ini? Aku tidak akan melepaskanmu. Cih, orang malas tidak bisa makan malah menyalahkan kualinya. Jelas-jelas kamu sendiri yang dikuasai nafsu, tidak bisa menjaga sikapmu sendiri. Sekarang terlihat kamu bukan hanya seorang pria hidung belang, tapi juga seorang yang egois, penakut, hanya bisa lari dari tanggung jawab, dan pecundang. Kamu. Mian-mianku ini ternyata memiliki sisi yang begitu galak. Kamu. Jika kamu berani menyentuh istriku, aku pasti akan melaporkanmu ke pengadilan dan tidak akan melepaskanmu. Kamu masih ingin menuntut Tuan Qin? Lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. Karena menyinggung Tuan Qin, proyekmu ini bisa dibilang sudah hancur total. Tanda tangan. Sayang. Seseorang, kemari. Hei. Sayang, kamu. Sayang, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku sangat mencintaimu. Benar-benar sebuah perangai wanita rendahan. Wanita tua seperti dia, tanpa Tuan Qin dia bukan apa-apa. Sekarang, Hance bahkan sudah kehilangan satu-satunya bantuan. Dengan begini, proyek energi baru pasti akan menjadi milik kita. Maka mulai sekarang, akulah satu-satunya ketua direktur grup Qin. Aku secara resmi mengumumkan untuk mencabut semua posisi Kinley di dalam grup. Oh, aku lupa memberitahu kalian. Keluarga Qin yang kalian bicarakan, semuanya adalah milik mendiang ayahku, harta pranikah yang ditinggalkan untukku. Si Kinley itu hanyalah seorang pekerja bawahan belaka. Mulai hari ini, perusahaan resmi berganti nama menjadi Grup Cheng. Kalian semua, bawa Kinley, serahkan dia ke Biro Inspeksi. Aku akan menuntutnya atas pasal penggelapan aset milik orang lain. Istriku, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Proyek ini aku berikan kepadamu. Aku sangat mengagumi sikap jujur kalian berdua sebagai suami istri. Terima kasih telah membelaku saat aku sedang sendirian tanpa bantuan, dan tidak ada yang mendukungku. Tidak apa-apa, ini memang sudah seharusnya saya lakukan. Luar biasa, Mian Mian.
Kamu benar-benar bintang keberuntungan bagi keluarga-keluargahan kita. Nenek memang tidak salah menilaimu. Mian, berkat bantuanmu, terima kasih atas kerja kerasmu. Lin Mian dan yang lainnya pasti sudah tahu kebenarannya sejak awal. Jika tidak, mana mungkin mereka langsung mencoba mengambil hati Presiden Cheng. Bagus sekali. Beraninya mereka membuat kita terlihat seperti orang bodoh. Halo, kalian bersiaplah. Aku akan menjemput kalian di depan lift. Terima kasih banyak. Jika bukan karena kalian, aku mungkin tidak akan memiliki tekad yang begitu besar untuk segera bercerai secepat ini. Hanche, kamu tamat hari ini. Hanche, mengenai proyek itu, Presiden Cheng, awas. Rasakan ini. Sekarang keluarga Han sepenuhnya menjadi milikku. Aceh, hati-hati. Ayah dan ibu sedang dalam bahaya. Lihat aksiku. Mian, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Ice. Bagaimana denganmu? Apakah kamu terluka? Tidak apa-apa, lihat saja. Aku sehat walafiat. Hanche, terima kasih banyak. Seandainya bukan karena kalian, aku pasti sudah tiada hari ini. Semuanya, kemari. Bawa kontraknya ke sini, aku akan memberikan seluruh hak paten masa depan Cheng Corp selama 10 tahun ke depan, kepada penyelamat nyawaku, Hanche. Semua paten selama 10 tahun itu pasti bernilai beberapa miliar dolar, bukan? Hebat sekali, Mian. Aku tahu, tadi itu adalah kekuatan yang kamu berikan padaku. Kamu tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga membuatku mendapatkan semua paten milik Cheng Corp. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Aduh, itu bukan aku, tapi bayinya. Setelah dia lahir nanti, kita harus benar-benar berterima kasih padanya. Aku akan menuruti semua kata-katamu, sayang. Hebat sekali. Meskipun paman jahat itu sudah menyuap para tetua di grup perusahaan, lalu kenapa? Dengan adanya proyek energi baru dan paten ini, pada akhir tahun nanti kita pasti bisa mengukuhkan posisi kita di grup perusahaan. Presiden Cheng, Anda jangan sampai tertipu oleh mereka. Alasan mengapa lemari ini bisa terjatuh, itu karena Lin Mian, dia adalah pembawa sial. Benar sekali, jika bukan karena dia membawa nasib buruk kepada Anda, lemari ini awalnya baik-baik saja, bagaimana mungkin bisa jatuh? Ini membuat tuan-tuan sangat marah. Padahal sudah jelas mereka sengaja menjatuhkan lemarinya. Beraninya mereka menimpakan kesalahan kepada ibu. Aku akan membuat mereka mendapat hukuman yang setimpal. Kalau menurutku, kalianlah yang pembawa sial. Di dalam flash disk ini, rekaman CCTV memperlihatkan semuanya dengan jelas. Kalian berdua yang merusak bagian atas lemari itu, dan kalian masih berani menyangkal? Itu Cheng, Presiden Cheng. Ini semua hanya kesalahpahaman. Kamu, coba dengarkan penjelasanku dulu. Aku. Kesalahpahaman? Lalu soal kamu meracuni Hanche, hingga membuatnya lumpuh, tak sadarkan diri, apakah itu juga kesalahpahaman? Apa? Zhanglan Hunting Lin Qi. Ada yang melaporkan kalian atas percobaan melukai orang lain hingga tiada. Silakan ikut kami sekarang. Nenek, tolong bantu aku. Aku adalah cucu kandungmu sendiri. Nenek pasti tidak akan membiarkanku masuk penjara. Benar kan, Nenek? Bu, Ibu. Saya sudah melayani Ibu selama 20 tahun lebih. Setidaknya hargailah kesetiaanku selama ini. Ibu tolonglah bantu kami memohon keringanan. Sebagai ibu kamu sangat kejam dan tega menyakiti saudaramu sendiri. Aku tidak punya kerabat seperti kalian. Cepat masuk ke penjara dan renungkanlah kesalahan kalian. Kiki, Anakku, Kiki, anakku sayang. Cepat panggil dokter. Lin Qi, aku menyarankanmu untuk segera membuang bayi ini. Sudah ada masalah pada janinnya. Omong kosong. Lin Mian, kamu hanya iri padaku karena mengandung anak pembawa keberuntungan. Jika sampai terjadi sesuatu pada putraku ini, aku akan menghabisimu dan membuatmu ikut lenyap bersamanya. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa kamu mengonsumsi ginseng ungu emas 9 putaran, meskipun bayinya lahir, ia akan tetap memiliki gangguan perkembangan mental.
Jika kamu benar-benar mencintainya, maka jangan biarkan dia menderita setelah dilahirkan nanti. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Menyingkir, aku mengerti ilmu medis. Detak jantung janinnya sudah berhenti. Nenek. Pengawal, cepat bawa dia ke rumah sakit, obati dia dengan benar, lalu seret ke penjara setelah dia sembuh. Kiki. 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 Mian, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan memiliki segalanya seperti hari ini. Tidak. Bayi inilah pembawa keberuntungan itu. Kalian berdua adalah pembawa keberuntunganku. Ayah dan ibu memanglah orang yang sangat-sangat baik. Tentu saja orang baik akan mendapat balasan yang baik pula. Tuan-tuan kelak pasti akan menjadi anak yang paling bahagia di dunia. Ayah, ibu, aku datang. Sayang, kamu kenapa? Sepertinya aku akan melahirkan. Cepat-cepat bawa ke rumah sakit.